Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat siang semua hadirin yang saya hormati. Pada siang hari ini, sebuah anugerah dari Allah SWT berupa kegiatan yang dilandasi semangat cinta tanah air oleh DPC Petanesia Kabupaten Batang di dalam rangka memanifestasikan apa itu Petanesia dan apa nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan di dalam perjalanannya sebagai warga bangsa. Memayu Hayuning Nuswantoro, meminjam istilah dari Ketua MLKI Bapak Mujiono. Hadirin yang saya hormati, di dalam berbangsa tentunya ada pasang surut rasa cinta, rasa benci, haru biru kepada bangsa ini. Yang jelas bahwa sebagai sebuah bangsa, kita bangsa warga Indonesia sudah beratus-ratus tahun menjalani peri kehidupan dengan tetap mensetiai sendi-sendi yang dilestarikan oleh bangsa ini melalui tradisi peradaban yang kemudian ngejawantah menjadi apa yang disebut dengan Pancasila. Dan di dalam berpancasila inilah kemudian kita menyadari bahwa keragaman adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak mungkin menjadi satu warna dan warna-warni itu kemudian menyatu memanifestasi dalam lambang negara, yaitu bendera merah putih Indonesia. Dan warna-warni itu kemudian oleh para generasi pencinta tanah air menjadi sebuah rumusan yang indah sekali, yaitu negeri budaya, Bilad Culture. Seharusnya jangan tanggung-tanggung tulisannya, kalau mau kultur tanpa E, kalau mau pakai C culture berarti jangan pakai K. Ini perkawinan yang tidak sah. Maksudnya saya paham, negara budaya itu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Sanskerta. Kemudian ada Bilad, itu negara pakai bahasa Arab, dan culture itu bahasa Inggris. Yang terpenting adalah semangat bahwa generasi muda Kabupaten Batang ternyata eksis dan nyata cinta kepada tanah air Indonesia selamanya. Di tengah-tengah kita sudah hadir pakar-pakar yang nanti akan menjelaskan, memredeli, mengupas bersama-sama, menghalakoi tentang kecintaan kita kepada bangsa Indonesia ini sebagai bangsa, sebagai warga negara. Sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Dr. Haji Agus Wisnu Barata SOS MM, yang nanti akan menyampaikan materi konstitusionalisme dan negara hukum. Kepada beliau kami persilakan. Kemudian pembicara yang narasumber yang kedua yaitu Bapak saya, sahabat saya, guru saya, Bapak Haji Bambang Bintoro SE. Sudah janji kepada saya akan naik panggung, tidak akan melewati tangga, tapi akan melompat ke depan. Inilah pemimpin sejati, memenuhi janjinya, tidak hanya pada saat butuh-butuh saja. Kemudian yang berikutnya, yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Sam'ani Sya'roni MAG, orang penting di Kota Pekalongan, di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang, karena beliau adalah dekan di Institut Agama Islam Negeri Abdurrahman Wahid. Kalau beliau berani naik lewat sini, tak beri sarung lagi. Juara. Baiklah hadirin semua, aplaus untuk beliau-beliau yang hebat ini.
Kata orang, kata pepatah, kata para orang bijak, hujan itu adalah rahmat. Maka kalau kita kemudian lari-lari menghindari hujan, apakah sama dengan menghindari rahmat? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita patut berbangga, beliau-beliau meluangkan waktunya di tengah kesibukannya yang luar biasa. Beliau Bapak Kepala Kesbang Pol pasti mempunyai acara yang padat. Beliau Bapak Bambang Bintoro juga kita tahu beliau orang sibuk sekali. Kemudian beliau Bapak Sam'ani ini juga jadwalnya padat. Di kalendernya banyak lingkaran-lingkaran. Dilingkari dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ada lingkarannya, karena beliau harus memberikan penguatan di bidang keagamaan, bagaimana kita berketuhanan dan seterusnya. Kemudian yang tidak ada di atas tapi tetap setia berada di tengah-tengah kita, beliau Bapak Maulana Yusuf, Ketua DPRD yang kerso hadir di tengah-tengah kita dan tadi berusaha mau menahan hujan agar nggak turun, padahal belum berhasil. Tapi insya Allah hujan ini tetap rahmat, sehingga beliau Ketua DPRD nanti jadi Ketua DPRD lagi kalau tidak nyalon jadi bupati. Mas Mus nyuntulung vas yang ada di depan Pak Ketua DPRD disingkirkan, mengganggu pemandangan itu. Yang satunya lagi Mas Lukas ya. Nah seperti ini kan aku bebas ngarap dia ngomong di atas. Bapak-bapak yang saya hormati, bahwa ternyata sebuah keniscayaan bahwa kebangsaan itu harus dipahami sebagai sebuah isme. Kemudian oleh teman-teman di Kabupaten Batang, tema ini dirangkum menjadi negeri budaya Bilat Culture. Kepada Bapak Dr. Haji Agus Wisnu, saya panggil Bapak Wisnu aja ya Pak ya. Ini beliau akan membedah ini dari sisi bahwa mau nggak mau ketika kita berbangsa akan berhadapan pula dengan regulasi, dengan peraturan yang disepakati baik secara konvensional maupun tertulis, yaitu konstitusi, berhadapan-hadapan dengan negara yang berdasarkan hukum, dan hukum menjadi kedaulatan yang utama. Monggo Pak Agung. Terima kasih Pak Haji Zainal. Saya mohon izin Pak Bintoro, beliau adalah guru saya jadi saya grogi Pak Bintoro. Beliau yang ngajari saya tentang kepemimpinan. Saya banyak belajar tentang beliau, ketegasannya, pengambilan keputusannya, kecepatannya, dan cintanya kepada rakyat. Aplaus untuk beliau. Saya benar belajar sama beliau, dan insya Allah saya juga bukan orang yang bermasalah di saat kepemimpinannya Pak Bintoro. Insya Allah alirannya lurus. Kemudian Pak Doktor, Pak Kiai pernah bareng Pak dulu di Mandarin waktu ngisi Polres. Terima kasih. Kalau nanti saya salah ya dibetulkan Pak. Jadi gini, saya oleh panitia itu dikasih judul yang berat Pak. Ini Oden campuran, ada yang pintar sudah S2, S3, ada juga mungkin yang orang lulus sekolah. Ini saya akan gunakan bahasa rakyat seperti saya dulu belajar dengan Pak Bintoro. Tema saya berat ini, judulnya konstitusionalisme dan negara hukum. Ini kalimat-kalimat hukum yang didengar oleh rakyat itu bahasa planet, angel dimengerti. Saya ingin mencoba dalam bahasa sehari-hari yang gampang. Jadi kalau lengkapnya sebenarnya konstitusi Pak, ditambah konstitusi, negara hukum, konstitusionalisme. Negara kita itu, kalau kita baca di Undang-Undang Dasar, saya tetap akan nyampaikan konsepnya dulu meskipun ini masyarakat. Negara Indonesia itu adalah negara hukum. Kita bisa ngambil di dalam
pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan hari ini kita dialog kebangsaan, termasuk ngambil tema wawasan kebangsaan. Kalau kita dialog kebangsaan maupun wawasan kebangsaan maupun masalah hukum, kita itu tidak akan pernah lepas ini yang namanya dari 4 konsensus kebangsaan. 4 konsensus kebangsaan. Kalau zamannya Pak Taufik Kemas itu namanya pilar-pilar kebangsaan, tapi itu secara konsep filosofi tidak tepat, tapi saya katakan niatnya itu bagus karena ingin membumikan Pancasila. Lah, 4 konsensus kebangsaan yang harus dipahami oleh semua lembaga negara, lembaga organisasi masyarakat. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Saya ulang lagi, Pancasila sebagai dasar negara dan dasar ideologi. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara, bahwa Pancasila itu menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan mengatur setiap warga negara tanpa kecuali. Itu sebagai dasar negara, semua harus tunduk dan taat, loyal kepada Pancasila. Hukumnya wajib kalau kita tinggal di Indonesia. Kalau sebagai ideologi, ini berarti ide dan logos keilmuan. Semua sikap dan tindakan kita juga harus sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, ini 4 konsensus dulu saya akan sampaikan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Konstitusi itu kalau bahasa, ini kan bahasa hukum tadi agak sulit, itu aturan dasar lah yang mengatur tentang negara. Terus yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai bentuk negara, Pak. Dan ini berlaku final sampai kiamat, sampai Indonesia ada, yang tidak bisa dirombak kapanpun, dalam situasi apapun, sampai kiamat itu NKRI. Makanya semboyannya NKRI itu harga mati. Kemudian yang ketiga itu Bhinneka Tunggal Ika, itu sebagai semboyan negara. Jadi ada bentuk negara, semboyan negara, konstitusi, dasar negara. Ini konstruksi keilmuan, Pak. Nah, lebih lanjut lagi, secara perbandingan antar negara yang ada di dunia ini yang menjadi suatu permasalahan yang saat ini, Pak Bintoro, Pak Doktor, di dunia ini kan kita mengenal konsep-konsep negara hukum. Yang terkenal itu negara hukum yang namanya negara hukum barat, Pak, lebih cenderung kepada kapitalis. Negara hukum barat kapitalis itu kalau secara keilmiah itu namanya civil law maupun common law, hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis itu di Eropa kontinental, itu di Belanda, Pak, yang pernah jajah kita. Kalau yang tidak tertulis itu di Inggris, Pak, dasar itu jurisprudensi, keputusan hakim. Tidak tertulis itu memang fleksibel, tapi tidak kepastiannya kurang. Nah, kemudian yang kedua, konsep negara hukum komunis, sosial komunis. Ini di negara sosial komunis. Nah, perbedaan antara komunis dan liberal, titik beratnya beda, Pak. Kalau liberal itu lebih mengagungkan pada hak-hak pribadinya ditonjolkan, Pak. Kalau sosialis lebih hak kebersamaan, semua dikuasai oleh negara. Nah, kemudian yang ketiga ini yang lebih paham Pak Kiai, konsep negara hukum Islam. Nanti saya tidak berani ngupas, nanti Pak Kiai yang akan ngupas lebih detail. Nah, dari ketiga itu di Indonesia ini punya yang namanya negara hukum Pancasila. Nah, negara hukum Pancasila itu tidak bisa dikatakan itu saripatinya dari negara hukum tadi yang tiga itu tidak bisa, Pak. Makanya negara hukum yang ada di Indonesia ini lahir dari bangsa Indonesia sendiri, Pak. Itu kalau bahasa kerennya itu kristalisasi, Pak. Saripati, intisari daripada apa yang ada di Indonesia. Makanya kenapa kayak komunis bertentangan dengan Pancasila, liberal dari Pancasila, karena itu bukan lahir dari bumi Indonesia. Itu lahir dari kehidupan yang ada di sana. Dan Pancasila itu sebagai yang namanya hukum prismatik, Pak, integrasi, Pak. Karena apa?
perbedaan yang mendasar bangsa Indonesia dengan bangsa lain adalah keanekaragaman, kebinekaan. Ini yang sekarang sedang digagas oleh Pentanesia. Jadi tidak mungkin Indonesia akan disatukan dalam suatu hukum yang sama persis, itu tidak ada. Kita sumber hukumnya banyak, Pak. Ada hukum adat, ada hukum Islam, juga ada hukum yang tadi dari Belanda, itu banyak. Nah ini yang namanya prismatik. Hari ini yang menjadi permasalahan, permasalahan kebangsaan itu, ada kelompok yang menginginkan negara kita itu menjadi satu, maunya negara Islam, itu ada. Ada juga yang menginginkan negara itu kita menjadi negara komunis, itu ada juga. Ada juga yang menginginkan pisah dari negara kita, itu juga ada. Kenapa itu terjadi? Itu berarti dia belum paham Pancasila, Pak Bintoro. Asal muasalnya Pancasila itu belum paham, Pak. Ini yang jarang dikaji oleh kaum akademik ini, Pak. Bahan kausa material Pancasila, Pak. Ini jarang dikaji, Pak. Jadi kalau saya sering menyampaikan, dalam membuat suatu roti itu kan ada tepung, ada terigu, ada gula. Kalau kausa material Pancasila ini yang hebatnya, Pak, di kajian secara filsafat, Pancasila itu karena ada Tuhan, karena ada manusia, dan karena ada benda, Pak. Tiganya mempunyai yang namanya tiga hubungan kodrati selengkapnya, Pak. Nah ini yang agak sulit, makanya sila ke-1 itu perwujudan bahwa kita mengakui adanya Tuhan. Sila kedua, sila ketiga, sila keempat itu mengakui bahwa manusia itu ada, dan sila kelima itu mengakui benda itu ada dan ada tujuan yang kita hendak capai, seperti yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Pak. Jadi di dalam proses perjalanan ke sini ini memang keberadaan terutama Pancasila sebagai dasar negara itu naik turun, Pak. Lah rata-rata itu yang menjadi permasalahan itu Pancasila itu diinterpretasikan itu menjadi politik kekuasaan lokal pada zaman rezimnya. Ini yang menjadi suatu permasalahan. Zamannya Pak Harto, zamannya Pak Karno itu juga sama. Kalau zamannya sekarang saya tidak berani berkomentar, Pak Bintoro, karena masih politik willnya. Tapi saya kalau ada suatu pertanyaan, radikalisme, kalau tidak mau menerima Pancasila yang namanya radikalisme, dia tidak paham bahwa historis politik, Pak, Pancasila itu perjanjian luhur, Pak. Jadi yang namanya perjanjian luhur berarti itu menjadi suatu konsep yang harus disepakati dan kita harus tunduk. Kalau dia belum paham tentang historis politik, tentang Pancasila itu sebagai perjanjian luhur, kalau tidak senang dengan Pancasila, ya jangan hidup di negara Indonesia. Karena konsekuensinya sebuah perjanjian, ya kita harus konsisten terhadap perjanjian yang kita buat. Saya kira prolog kita, saya awal itu dulu, saya konsep dasar, nanti kita faktualnya bisa kita sampaikan di dalam perkembangannya. Monggo, Pak. Kita beri aplaus untuk beliau, bersama-sama luar biasa materi yang dipaparkan. Kita jadi tahu sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima, posisi pemanaannya seperti apa, hakikatnya seperti apa, di antaranya itu. Namun nanti bisa kita kulik melalui tanya jawab. Kemudian pemateri yang kedua yaitu Bapak Haji Bambang Bintoro SE. Oh, Pak Yai dulu, ya. Iya, setuju. Saya ralat beliau yang akan menyampaikan materi lebih dahulu adalah Bapak Dr. Kiai Haji Samaan Sya'roni MAG. Beliau akan menyampaikan seputar kebangsaan dan nasionalisme dalam perspektif Islam. Dan kita akan mendengarkan bagaimana Islam memaknai kebangsaan, bagaimana Islam memaknai nasionalisme. Dua hal ini yang sering berbenturan secara tak sengaja. Monggo Pak Samani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pak Bambang, Pak Agung, Pak Zainal, dan seluruh hadirin, Pak Ketua DPR, Ketua PT Asia, dan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Bersyukur kepada Allah, sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang
Tujuan kita kali ini diantaranya untuk memberikan pencerahan, jangan sampai ada orang yang masih mengadu domba antara bangsa dan negara. Karena beberapa kelompok oknum orang beragama itu seringkali menuduh bangsa Indonesia itu tauhid, bangsa Indonesia itu setan, bangsa Indonesia itu bertentangan dengan agama. Ini sebuah pemahaman yang sangat menyesatkan ya. Karena apa? Meskipun ini saya runtutkan dulu, memang istilah kebangsaan itu pada saat Islam datang belum dikenal. Kalau toh di dalam Al-Quran ada kata inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban ya. Syu'uban dari kata sya'bun, jamak dari sya'bun yang diterjemahkan oleh Depak sebagai bangsa, itu juga maknanya bangsa yang belum tentu sama dengan makna kebangsaan yang dimaksud sekarang ini. Jadi di awal Islam istilah kebangsaan itu sebetulnya belum dikenal. Tetapi yang bisa kita ambil intisarinya dari perilaku-perilaku Rasulullah, bagaimana Rasulullah ini mempunyai sikap yang sangat tidak bertentangan atau bahkan sangat menunjukkan cinta kepada bangsanya. Berbicara tentang kebangsaan tidak bisa pisah dari cinta tanah air. Kalau ibu-ibu ini dari kampung sangat cinta tanah air dari kecil Bu ya. Kalau mau minum kan biasanya pakai tanah air itu. Bahasa Londonnya kendi. Kendi itu kan tanah dan air, jadi ya pasti cinta setiap hari dipegang. Nah, kita tidak bisa lepas cinta tanah air Pak. Kenapa? Rasulullah itu lahir di Mekah. Ketika mau hijrah ke Madinah itu selalu menengok ke belakang. Selalu menengok ke belakang. Memang ada perintah hijrah, tapi nalurinya tetap cinta terhadap tanah Mekah, tanah kelahirannya. Sampai beliau mengatakan, wallahi inna hadzal ardha ahabbu ardillah. Ya Allah, demi Allah bahwa bumi ini sebetulnya bumi yang paling saya cintai. Walau anna qaumaka akhrajuni ma kharajtu. Seandainya penduduk Mekah sekarang ini tidak memusuhi aku, saya tidak akan keluar. Nah, itu artinya kesan cinta terhadap Mekah sebagai tanah kelahirannya sangat ada. Ketika Rasul di Madinah awal-awal sholat menghadap ke Baitul Maqdis, 16 bulan kemudian selalu nengok ke atas, berharap ada wahyu turun yang memindahkan arah kiblatnya kembali ke Mekah. Dalam Al-Quran dikatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Akhirnya turun perintah untuk kembali menghadap ke Makkah, ke Ka'bah. Nah, ini membuktikan betapa Rasulullah sangat mencintai tanah airnya, tanah kelahirannya. Sehingga cinta tanah air itu adalah sebuah naluri bagi manusia. Maka sangat ironis kalau ada orang tidak suka dengan orang yang mencintai tanah airnya, apalagi memusuhi tanah airnya. Rasulullah saja yang sudah diperintah hijrah ke Madinah itu selalu ingat dan menyatakan ingin kembali sholat menghadap ke Makkah Al-Mukarramah sebagai tanah airnya, dan itu akhirnya dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, sehingga apa maknanya? Agama ini sangat menganjurkan kita mencintai tanah air. Jangan sampai justru simbol-simbol agama diadu domba dengan tanah air. Saya ini kadang-kadang heran kalau ada pejabat di demo dengan pakai Allahu Akbar demonya. Wali kota, bupati di demo menggunakan kata Allahu Akbar. Seakan-akan bupatinya itu musuhnya Allahu Akbar. Ini kan lucu, padahal hanya masalah demo raskin. Ya toh? Dulu ada raskin Pak Bambang ya. Raskin itu apa Bu? Beras miskin. Yang agak kaya tidak dapat, lalu demo. Mintanya dibagi roto kan? Karena dia tidak dapat. Nah, kalau dibagi roto bukan raskin nih, rasgito, beras dibagi roto. Itu saja kadang demonya Allahu Akbar. Ada apa-apa sedikit Allahu Akbar. Lah ini kadang-kadang tidak tepat.
Memang itu bisa kita gunakan kalau menghadapi penjajah, menghadapi orang apa? Orang-orang kafir itu. Tetapi ketika sesama umat Islam, sesama bangsa Indonesia, jangan sampai kita menggunakan simbol-simbol agama. Kenapa? Karena Islam itu sangat menghargai toleransi. Makanya di dalam Islam ada larangan memaksakan agama kepada orang lain. Tidak boleh, Bu, kita memaksa orang lain untuk masuk Islam, tidak boleh. Yang ada adalah kita menyampaikan keyakinan kita, tetapi tidak boleh untuk memaksa. Kalau mengajak boleh, mengajak itu kan dijak gelem ya syukur, enggak gelem ya enggak apa-apa. Ayo reng kalongan, ayo reng kalongan, orang gelem tak antemi. Lah ini tidak boleh, ya. Jadi memaksa itu tidak boleh. Dalam Islam orang boleh tolong menolong sesama warga tanpa melihat agama dan suku apapun. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau di jalan ada orang kecelakaan itu langsung ditolong. Tidak usah melihat agamanya apa, nggih. Ana wong tabrakan arep nulungi kok ditulungi ngenteni sik delok KTP-ne Islam apa wudu, ya selak mati. Ya toh? Ada sing kebang, itu namanya terlalu itu. Ada orang kecelakaan mau nolong, lihat dulu agamanya apa. Ini enggak usah. Yang paling parah lagi sudah tahu Islam masih ditanya NU apa Muhammadiyah. Parah lagi itu. Begitu sudah tahu NU. Lah kenapa? Lagi bar tahlilan. Lah kok cek ditakok ke mana? PKB apa P3? Ayo mati wonge, ya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kita bekerja sama, hidup bareng-bareng, berbangsa, saling tolong-menolong, berbuat baik. Tidak melarang kita berbuat baik kepada siapapun selama ada dua yang dilarang oleh agama. Satu, apabila ada orang memusuhi negara kita, tanah air kita, itu boleh kita ajak perang. Yang dua, orang memusuhi agama kita, memang boleh kita ajak perang. Kalau ada orang melarang kita untuk sholat misalkan, baru kita musuhi. Tapi kalau mereka tidak melarang kita beribadah, itu namanya kawan, meskipun berbeda apa? Agama. Saya yakin di Indonesia agama apapun yang diakui ibadahnya tidak dilarang. Berarti oleh Islam boleh untuk bekerja sama urusan berbangsa dan bernegara. Kalau masalah keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Jadi sudah sendiri-sendiri. Kalau masalah agama kan begitu, Bu, ya. Kalau sudah keyakinan, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Berbeda dengan utang. Kalau utang bolehlah, utangku utangmu, utangmu utangmu juga. Itu namanya curang. Kalau agama ya sudah, lakum dinukum waladin. Intinya bahwa kebangsaan, cinta tanah air itu senada dengan ajaran agama Islam. Jangan sampai ada orang yang menanamkan seakan-akan negara membelenggu agama dan agama merongrong negara. Jangan sampai. Justru agama harus mendukung negara dan negara melindungi agama. Nah, itu yang harus seperti itu. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh menjadi orang beragama yang radikal. Ngertos radikal, Bu? Radikal itu yo radikal. Apa ngamuan, bahasa Jepangnya ngamuan. Ngejengkelan ya. Sidik-sidik ngamuk gitu. Keras, mudah menyalahkan orang lain. Kabeh seakan-akan sesat. Semuanya dianggap masuk neraka. Yang masuk surga dirinya tok. Ngo malah bingung nang kono dhewean ya. Lah iya wong kabeh kok neraka kabeh, yang surga dirinya tok. Emangnya sampean panitia hari kiamat apa? Nah, ya, jadi kita harus bisa menghormati orang lain. Awas, Bu, menghormati itu bukan membenarkan. Ya, saya yakin masing-masing agama punya keyakinan agama dirinya yang benar. Dan itu harus, tetapi tanpa harus ngobrak-ngabrik, tanpa harus mengolok-olok agama orang lain. Nah, kalau kita bisa seperti itu, kita bisa bersatu, karena bagaimanapun kenyataannya negara kita itu terdiri dari berbagai suku dan agama.
Tadi kalau disampaikan Pak Agung ada konsep negara agama, negara komunis, negara liberal, negara Pancasila. Kenapa Indonesia memilih negara Pancasila bukan negara agama? Karena di Indonesia ini sudah kadung kenyataannya penduduknya berbagai macam agama. Sehingga kalau dipilih salah satu agama, yang lain berontak. Ya toh? Yang lain berontak akhirnya menjadi kacau. Nah, itu kenapa kok menggunakan ideologi Pancasila. Kalau satu negara itu agamanya sama, mungkin bisa menggunakan konsep negara apa? Agama. Tetapi karena agamanya beraneka ragam, maka yang diambil bukan kitab sucinya, bukan konstitusinya, tetapi nilai-nilai yang ada dalam kitab suci, ruh ajaran yang ada di dalam kitab suci itu kita ambil. Tetapi undang-undang resminya tidak menggunakan kitab suci masing-masing. Ya, yang namanya saling menolong, katakan ketuhanan yang Maha Esa, ada nggak di dalam Islam? Bertentangan apa tidak? Ya tidak toh. Qul huwallahu ahad. Saya kira dalam agama lain juga tidak bertentangan. Sila kedua apa tadi? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bertentangan dengan Al-Quran? Tidak. Al-Quran mengajarkan keadilan, mengajarkan kemanusiaan. Sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Bertentangan nggak dengan Al-Quran? Tidak. Al-Quran mengajarkan apa? Persatuan. Kita juga disuruh untuk bersatu, sampai ada ungkapan bersatu kita teguh, bercerai kita kok kawin lagi. Udah sih Pak Bin. Oh, kawin lagi. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, sehingga tidak bisa kawin lagi kalau sudah runtuh. Kata Pak Bin, bercerai kita kawin lagi. Benar juga ya. Tapi ada yang belum bercerai saja sudah kawin lagi, Pak. Sopo? Kue? Ya, jadi sila keempat apalagi apa sila keempat tuh? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tuh Al-Quran mengatakan wa amruhum syura bainahum. Sila kelima apa? Keadilan sosial. Ya, sama juga keadilan sosial, kita perlu bermasyarakat. Jadi Pancasila itu bukan agama, agama juga bukan Pancasila, tetapi isi kandungan Pancasila itu tidak ada yang bertentangan dengan agama. Jangan sampai Anda mengajukan pertanyaan yang konyol. Pertanyaan konyol itu begini, mana lebih baik agama dan Pancasila? Iku sing takok goblok. Jelas gobloknya. Lho kenapa? Agama itu bikinan Tuhan, Pancasila itu bikinan manusia. Kok iso dibandingke? Kuwi nek ora goblok ora bakal takok ngono. Jangan sampai Anda bertanya mana lebih baik agama dengan Pancasila. Ya mesti baik agama. Mesti baik agama. Justru dari situlah nilai-nilai Pancasila tidak boleh bertentangan dengan agama. Nah, itulah yang dipilih oleh tokoh-tokoh kita, pendiri bangsa Indonesia, sehingga apa? Ajaran agama tetap eksis, tetapi kehidupan berbangsa dan bernegara juga tetap eksis. Sama-sama bisa jalan, warganya, penduduknya bisa menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, hidup tentrem, damai, toto, titi, apa? Tentrem, kerto, raharjo, nggih. Nah, itu yang diharapkan oleh para pendiri kita. Semua kita selalu kompak, selalu bersatu untuk bersama-sama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai Sam'ani yang sudah mengulas apa itu kebangsaan dan bagaimana berhadapan dengan agama Islam. Ternyata sudah jelas bahwa sama sekali Islam menghargai cinta tanah air, karena sudah ditunjukkan oleh perilaku Rasulullah ketika beliau rindu kepada tanah Mekah, ketika beliau berharap agar Allah mengembalikan arah kiblat ke Mekkatul Mukarramah di mana Rasulullah dilahirkan. Kita sekali lagi beri aplaus untuk beliau Bapak Sam'ani. Cetho wela welo, mudah kita tangkap dari yang pertama tadi ilmiah, kemudian yang kedua tadi disampaikan sangat membumi, sepertinya kita dengar pengajian.
tetapi juga di situ ada nilai-nilai keislaman, kebangsaan, ketanah airan yang jelas sampai hari ini sedang kita prihatinkan karena banyak pihak yang memperhadapkan antara agama dengan Pancasila. Tadi disampaikan oleh Pak Asamani ada pertanyaan-pertanyaan konyol, api di Pancasila karo agama. Ini harus kita segera berangus, dan di situ Petanesia harus siap menjadi panglimanya. Cinta tanah air. Masih ada sesuatu yang kita harapkan, pencerahan, kesejukan dari beliau Bapak Bambang Bintoro sebagai mantan Bupati Kabupaten Batang. Beliau sudah banyak makan asam garang bagaimana membimbing, mendampingi masyarakat dalam rangka berbangsa, bernegara, dan bagaimana cara mencintai NKRI yang layak dan wajar. Karena ternyata kini banyak budaya dari luar yang masuk dan merasuki anak-anak kita. Kemudian bagaimana pula menjaga dan merawat kebinekaan yang sudah menjadi qadha qadar dari Allah SWT di tengah arus globalisasi. Kepada beliau Bapak Bambang kami persilakan. Terima kasih Pak Zainal Muhibin. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Dr. Sam'ani. Saya dulu sering ketemu beliau dalam sebuah pertemuan ketika saya masih jadi pejabat. Kalau sekarang udah jadi rakyat. Pengajian beliau ini termasuk kiai muda yang cerdas dan berwawasan luas, berpandangan jauh ke depan. Jarang sekali ya di Batang Pekalongan seorang kiai muda bergelar doktor gitu. Ini termasuk luar biasa beliau. Dan saya hormati Mas Agung Wisnu Baroto. Beliau dulu jadi salah satu camat saya saat itu. Belum bergelar doktor, masih sarjana. Dengan ketekunan, dengan ketelatenan sehingga sebetulnya PNS gelar doktor itu kepunjulan. Ya. Karena dulu saya merasa tidak sekolah bisa mimpin gitu. Nek dokter itu mimpinnya wong-wong nang kampus sing dasinan wangi-wangi gitu. Jadi di sini Mas Agung ini dulu teman mitra kerja saya. Dan yang saya hormati Pak Ketua Dewan, Saudara Ketua Petanesia beserta para pengurus, Ketua Panitia, Sekretaris beserta jajarannya dan tamu undangan yang berbahagia. Mas Handoko yang mungkin siang hari ini enggak hadir, senior saya juga. Bapak Ibu sekalian, kula meh ngomong cara kampung mawon nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Petanesia niki mesti do bingung Mas Yanal. Petanesia ini digagas, ide awalnya adalah dari Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Beliau ini adalah seorang ulama besar yang multi talent niku ngeten. Walaupun Habib Lutfi niku kiai, hafal Quran, hafal hadis, tapi beliau itu juga seorang negarawan. Tidak, saya selama nyantri di sana ibaratnya itu ulama besar, tapi tidak ada kesan bahwa beliau itu seorang pemimpin besar, ulama besar yang membeda-bedakan orang. Apapun stratane, apapun pangkate, Arab candalan, preman, sampai siapapun yang hadir sowan ke sana diterima dengan baik. Kemudian mengapa Habib Lutfi kok menggagas Petanesia? Saya mencoba mencuplik sedikit saja. Kalau kakean bahaya, sembrono. Kita itu bukan siapa-siapanya beliau. Dari sisi keilmuan, dari sisi kearifan, kebijakan nggak ada apa-apa. Nyuplik sedikit. Mengapa seorang ulama besar yang kalau bikin Petanesia bikin datang ke PBNU saja ya kan? Terus ketua PBNU diperintah ini jadi banom Petanesia selesai. Saya kira selesai Pak Ketua Dewan gitu kan. Tapi Petanesia yang digagas oleh Habib Lutfi itu adalah
organisasi pluralis, organisasi sapa wae entuk mlebu. Paham napa Bu? Paham Bu nggih? Petanesia itu organisasi sapa wae entuk mlebu. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, terus penghayat kepercayaan di situ. Mengapa Habib Lutfi kemudian menggagas Petanesia? Karena merasa prihatin. Petanesia itu singkatannya pencinta tanah air Indonesia. Habib Lutfi mengingatkan, yuk cinta lagi Indonesia. Seringkali kan ngeten Bu, jangankan dengan beda agama. Ini ada Pak Samani, beliau kan cendekiawan Islam juga kan. Tadi kan disampaikan kalau untuk urusan agama kan lakum dinukum waliyadin ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ibu, bapak sekalian boleh pegangan HP, boleh pegangan Android, tapi hati-hati di dalam membaca segala macam informasi di dalam. Yang sungguh sangat memprihatinkan sekarang kan wong Islam ngafir-ngafir ke wong Islam dewe. Itu akibat dari mereka itu nggak cinta tanah air sebetulnya. Kemudian mentogut-togutkan negara ini, negara togut, negara kafir. Tapi lucu nih, cangkeme elek reang ngafir-ngafir ke ngelek Indonesia. Yo isi nguntal nang Indonesia, ngombe nang Indonesia, micek nang Indonesia. Ini bahasa kasar kula niku. Ini akibat orang ini tidak cinta tanah air. Tidak puas sedikit saja umpama nih minyak lagi tidak ada. Padahal situasi negara seperti ini. Wah, negaranya dielek entek-entekan. Ini yang dimaksudkan Petanesia dalam menjawab tantangan zaman. Salah satu di antara hal yang paling ringan adalah hal-hal dalam peri kehidupan dan peri ke manusia, kehidupan sehari-hari intinya, enggak usah tinggi-tinggi bahasanya. Jadi Petanesia iki intine kumpulane ora wong Islam tok sapa wae, yuk rukun. Lungguh padha ndeke ngadeg padha dhuwure. Andekan pun dengan beda agama, bukan teman seiman, bukan saudara seiman, tapi saudara sebangsa dan setanah air. Itu diantaranya filosofi yang diangkat oleh Maulana Habib Lutfi. Beda agama ora apa-apa, tapi kan tetap sebangsa dan setanah air. Teman senegara, dasar negaranya podo Pancasila, undang-undang dasarnya podo, bendera merah putih podo. Lalu lucunya sekarang yang terjadi justru potensi radikalisme itu terjadi justru dari agama yang mayoritas di Indonesia ini. Ini yang saya maksudkan tadi, Bapak Ibu sekalian membaca apapun informasi boleh, orang kampung, orang gunung pegang Android, lihat YouTube, lihat apapun informasi di situ, tapi harus difilter, harus hati-hati. Tidak semua informasi itu baik, tidak semua informasi itu membangun karakter bangsa, tapi seringkali informasi itu justru memberangus karakter bangsa, mengotak-otak, dikotak-kotak, didus satu sama lain dan lain sebagainya. Inilah keprihatinan Petanesia, dan Petanesia mencoba ke depan ini untuk menjawab tantangan tersebut. Beda partai kadang-kadang tukaran wis hal-hal yang kecil saja Bu. Tadi kan disebutkan sama Yai Samani sila keempat. Ini sila keempat itu kan tentang rembukan. Ono rembuk dirembuk, ono hal-hal yang kira-kira dadeke bentik dadi tukaran ya dirembuk secara baik dan sebagainya. Dari hal yang paling kecil mencintai tanah air. Teman-teman Petanesia baik pengurus maupun anggota di level atau tingkatan manapun itu harus tahu persis sebetulnya mengapa Petanesia ini dilahirkan dalam rangka untuk menjawab tantangan zaman. Semakin ke depan Indonesia itu semakin terancam untuk pecah. Pecahnya itu tidak sekedar Papua minta merdeka, lebih ekstrim. Orang-orang yang polonya sudah nggak beres ini maunya itu dunia itu dipimpin satu pemimpin dengan konsep khilafah itu masih terjadi. Ancaman Petanesia harus berani tegas menolak pemikiran-pemikiran radikalisme seperti itu. Orang Petanesia harus berani tegar untuk mengatakan bahwa HTI adalah organisasi terlarang dan HTI adalah organisasi yang merongrong kewibawaan
dan akan memecah persatuan dan kesatuan. Kalau mereka berkuasa ora iso wong tani kumpul dengan kita seperti ini. Wonone bom seliwar-seliwar ke sana kemari. Masih ada Bu, Pak. Mungkin jenengan nang kampung ora begitu memperhatikan wong sing isi arep ngotak-atik negara ini sedunia dipimpin hanya seorang khilafah. Khalifah apa bentuk negaranya khilafah itu. Maunya seperti itu. Padahal dengan konsep Pancasila udah jelas. Sing sholat ya monggo, sing nang gereja monggo, sing nang pura monggo, tidak ada masalah. Aneh dan aneh sekali. Sekali lagi saya ingatkan rekan-rekan Petanesia tidak sekedar hobi mengadakan forum seperti ini, tapi berani berbicara, berani melawan terhadap radikalisme, berani melawan terhadap terorisme. Tanpa itu ngapain? Gak usah berorganisasi Petanesia. Ini yang sering kali saya sampaikan, saya selaku orang yang dituakan begitu atas perintah Habib Lutfi, juga saya sebagai Dewan Pendiri, bukan karena inisiatif saya sendiri atau permintaan saya sendiri. Termasuk kemudian saya ditunjuk juga sebagai Dewan Fatwa Kebangsaan di DPP. Saudara-saudara sekalian, khususnya warga Bandar dan hadirin yang saya cintai, itu salah satu yang saya maksudkan. Petanesia ini adalah organisasi baru yang terus dimotori oleh saudara Eko, ketua umum, bersafari di Jawa Timur, sudah berdiri tiap kabupaten di Jawa Barat, di DKI, di Jogja, di Jawa Tengah, kemudian sudah nyebrang ke Lampung, sebagian Kalimantan, luar biasa. Saya yakin 1, 2, 3 tahun atas izin Allah, Petanesia ini akan menjadi sebuah organisasi besar dan akan mampu menjawab tantangan zaman. Organisasi yang menghargai siapapun yang ada di dalamnya, sebagai organisasi dengan semangat pluralisme. Semua pelangi itu kan indah Bu, ada kuning, ada hijau, ada biru, ada putih, ada merah dan lain sebagainya. Itulah Indonesia. Jangan dipaksakan. Republik ini udah terlanjur menurut Yai Samani tadi, udah terlanjur kebacot, tapi kebacot hal yang baik. Coba kalau negara ini dasarnya nggak Pancasila, apa orang bendina wong tukaran Pak? Wong meneng gereja dibuandem watu wong sing meneng masjid, sing nang masjid dibuandem wong sing meneng pura. Karena tidak ada alat perekat, tidak ada pemersatu. Udah seperti itu tidak disyukuri, tidak diamalkan secara baik, malah diotak-atik mengganti negara yang luar biasa lagi. Itulah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, mengingat waktu, mengingat situasi dan lain sebagainya. Mohon maaf kalau yang saya sampaikan ini tidak secara berurutan, tidak sistematis, ya karena memang itulah batas kemampuan yang saya miliki. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bambang Bintaro sudah memaparkan arti pentingnya Petanesia, peran penting Petanesia, tentang pentingnya mengambil peran di dalam melawan terorisme dan radikalisme. Petanesia harus berani mengambil langkah itu sebagai organisasi yang membolehkan siapapun masuk ke dalam wadahnya. Abah Lutfi menyampaikan Petanesia ibaratnya safinah, kapal yang siapapun bisa masuk di dalamnya dengan ketentuan berlaku harus mencintai tanah air Indonesia. Hadirin sekalian, masih ada sesi tanya jawab. Kita sediakan 2 sesi, setiap sesi 3 penanya. Kami persilakan untuk berdiri, unjuk tangan, menyebutkan nama dan asal. Silakan, barangkali ada yang ingin memberikan pertanyaan, masukan dan sebagainya. Dari Fatayat ya. Kemudian dari MLKI. Nggih. 1, 2, 1 lagi. Satu lagi, monggo, nggih. Dari Muslimat Fatayat MLKI sebelah kanan. Muka-muka orang miring mana ya.
Dari Mbak Fatayat dulu. Mic-nya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh narasumber, Pak Bintoro, Bapak kami, Pak Agung dan Pak Samani, dosen saya di STAIN Pekalongan. Alhamdulillah bisa bersilaturahim di Omah Tani ini yang tadi saya sangat terpukau dengan seluruh penampilan yang disampaikan. Kemarin saya dari Kudus, besok ternyata ada acara di sini. Tidak bisa membayangkan kok bisa ikut hadir menyaksikan, mungkin perdana ya kalau saya tidak salah, Petanesia di Kecamatan Bandar. Itu kesan saya. Selanjutnya saya minta mau mengajukan pertanyaan. Kebetulan saudara-saudara saya yang di Jawa Timur itu HTI. Tadi sudah nyebutkan nama belum? Oh belum. Ah, nama. Tidak usah. Nama. Statusnya nggak usah. Nama berasal dari mana? Oh iya. Nama saya Nur Zakia. Saya mewakili PC Fatayat NU Batang karena Mbak Ani tidak bisa hadir karena ada koordinasi. Jadi saya mewakili Ketua Umum PC Fatayat Batang. Cukup Pak nggih? Tadi pertanyaannya Pak ya, kebetulan saya punya saudara-saudara itu HTI Pak, dan ya kita berdampingan ya, tapi beberapa ideologi memang tidak sesuai dengan ideologi saya, dan saya mencari informasi kenapa mereka seperti itu dan saya seperti ini, dan saya menarik benang merah terakhir-terakhir ini. Saya mengamati sekarang itu ada konsep tentang zaman, akhir zaman Pak ya, adanya Imam Mahdi, kemudian bahwa nantinya itu dunia itu akan satu pemimpin dan perangnya itu bukan antar bangsa tapi perang dengan Dajjal, Imam Mahdi dan Dajjal. Kalau mungkin khilafah itu mungkin ya konsep yang terlalu dini untuk menyikapi akhir zaman. Ya saya tidak tahu semua Pak ya, itu cuma wacana saya. Kemudian saya selusuri lagi, ada pendapatnya Ar-Razi, ada pendapatnya Omar Mita, ada pendapatnya Pak Zulkifli yang 5 tahun lalu di Kupas tentang akhir zaman. Itu mungkin mereka menghadirkan konsep HTI ini bahwa nantinya itu khilafah yang akan berjaya, endingnya ke Imam Mahdi. Mungkin kalau saya tidak salah pemahaman Pak ya. Kemudian saya juga mengamati perjuangan Abah Habib Lutfi yang berusaha supaya negara Indonesia itu jangan terpecah belah, dan saya sangat mendukung sekali. Kemudian apalagi ini memang kalau di YouTube itu banyak sekali konsep-konsep, termasuk yang siapa itu ya, Imron Hussein, itu juga mengupas sejarah dari Pak Soekarno, kemudian Pak Soeharto, sisi-sisi lain yang saya mungkin baru tahu, yang endingnya nah itu juga konsep Imam Mahdi dan lain sebagainya. Nanti saya mohon dijelaskan. Kemudian untuk di negara Indonesia sendiri, ya mungkin ada yang mengatakan kita di fase keempat dari fase kelima akhir zaman Pak ya. Tapi alangkah indahnya kalau kebersamaan ini, keharmonisan negara ini tetap terjaga. Lah, saya memang tidak banyak tahu tentang Petanesia, tapi saya juga kalau konsep itu tentang menyatukan bangsa sangat-sangat mendukung, terutama saya sebagai kader Fatayat.
tentunya konsep ini sangat bagus sekali. Walaupun background saya pernah masuk ke NII selama 1 tahun, itu tidak saya pungkiri. Tapi itu justru menambah wacana saya, menambah pengalaman saya. Tapi kalau ada pun yang memarginalkan saya karena latar belakang saya, harapan saya kalau di Indonesia itu gini Pak, kalau sudah salah nanti di jidatnya itu ya salah terus Pak. Harapannya jangan seperti itu. Ketika kita banyak wacana, kita banyak wawasan, justru harusnya endingnya itu ke hal-hal yang lebih bijaksana. Dan mungkin karena saya suka mencari, nah di sini saya mencari hari ini saya juga mungkin penemuan itu ada di sini salah satunya. Terima kasih, saya mohon dijelaskan kembali lagi tentang konsep akhir zaman dan Petanesia mungkin Pak ya untuk Ya. terima kasih. Ada 2 berarti ya, konsep akhir zaman dengan Petanesia. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Mujiono dari MLKI, monggo. Selamat siang yang terhormat Bapak-bapak narasumber, yang saya hormati Bapak-bapak tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan saya satu persatu. Mohon izin Bapak, nama saya Hadi Suwarno dari Timbang Kecamatan Banyu Putih Bapak. Sedikit mengklarifikasi, mohon maaf, saya kebetulan tadi memang saya datang ke sini bareng-bareng dengan rekan-rekan MLKI, tapi saya di sini bukan sebagai rekan-rekan dari MLKI karena saya juga bukan dari, sampai saat ini belum termasuk ke dalam anggota tersebut. Meskipun saya juga salah satu anggota dari Pemuda Pancasila MPC Kabupaten Batang Bapak, tapi saya di sini mewakili dari Permadani Bapak. Permadani. Izin mengenalkan dulu Bapak. Permadani singkatan dari Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia Bapak. Ini salah satu lembaga kursus yang dimana mengajarkan Panotocoro, Pambiyoworo ataupun Pamedar Sabdo. Kalau bisa digampangkan, lembaga kursus untuk mengajarkan bahasa Jawa, begitu Bapak. Dengan adanya DPC Petanesia di Kabupaten Batang ini, saya sangat bergembira sekali Bapak. Pertanyaan yang saya ajukan, bagaimana caranya Bapak agar kami dari Permadani ini bisa ikut serta berperan serta aktif, tentunya dengan visi dan misi yang sudah tadi disampaikan oleh bapak-bapak yang terhormat, seperti itu. Karena untuk saat ini Bapak, saya itu masih menginduk di Kabupaten Kendal Bapak, karena untuk di Kabupaten Batang ini belum ada. Jadi sementara ini saya dalam mengikuti kegiatan mulai dari pelatihan itu masih menginduk di Kabupaten Kendal Pak. Harapan saya mungkin dari kepada Bapak Forkominda juga, Forkominda maksud saya, bisa memberikan ruang Pak, memberikan ruang dan kesempatan kepada kami dari Permadani untuk bisa mengembangkan sayap di wilayah Kabupaten Batang ini Bapak, sehingga kami pun bisa turut serta mengembangkan visi dan misi dari Permadani juga, yang tentunya sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila Bapak. Sekian dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Hadi Suwarno. Kemudian yang ketiga dari Muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak narasumber dan yang kami hormati seluruh peserta dialog kebangsaan, wawasan kebangsaan, negara budaya, Pilat Kultur Petanesia Kabupaten Batang. Perkenalkan, kami Sukoningsih dari pimpinan cabang Muslimat NU. Kami di sini mewakili beliau Ibu Ketua Umum Ibu Hajah Mahmudah yang saat ini tidak bisa hadir secara pribadi,
dan mewakili kami dan beserta ibu-ibu yang hadir di sini. Ada sedikit beberapa pertanyaan yang kami rangkum dari dialog kebangsaan yang bapak-bapak tadi disampaikan. Pertanyaannya hanya simple, terkait dengan generasi milenial. Nah, yang akan kami tanyakan adalah bagaimana cara memperkuat wawasan kebangsaan bagi generasi milenial, karena pada saat ini generasi sekarang sudah sangat-sangat, mohon maaf, sangat-sangat untuk terlepas dari kebangsaan negara Indonesia, terutama untuk DPC Petanesia. Mohon untuk bisa dijelaskan bagaimana kita bisa memperkuat kepada generasi muda dalam hal kebangsaan. Demikian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kepada Bapak narasumber dimulai dari kami mohon kepada Bapak dari Kesbangpol untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dimajukan. Silakan Pak. Izin Pak, sebentar Pak Kiai. Yang pertama kaitannya HTI ya. Saya itu sebelum HTI dibubarkan, saya pernah mengusulkan di rapat dulu di Hotel Patra Jasa. Pada saat itu dirjennya Pak Dardo, direkturnya. Saya bilang pada saat itu, jelas-jelas HTI itu ideologinya beda dengan Pancasila. Kenapa pusat tidak berani membubarkan? Gitu. Pada saat itu, saya dimarahi malah pada saat itu, karena saya hanya aturan hukum apa yang kurang saya berikan kepada daerah. Saya bilang, mangkas HTI itu harus dari atasnya. Meskipun yang namanya suatu ideologi itu HTI-nya hilang, ideologinya masih ada. Nanti bentuknya bentuk yang lain. Kayak NII, Negara Islam Indonesia, nanti jadi Gavatar, Gerakan Wajar Nusantara. Saya yakin Gavatar masih ada. Mungkin kita mantonya dari negara itu terbatas atau tidak. Kenapa HTI itu harus dihilangkan? HTI itu ideologisnya, cara merekrutnya itu pakai model soft, bukan radikalisme yang melalui cara kekerasan. Yang dicuci otak itu otaknya, bukan melalui jalur kekuatan fisiknya. Dia akan menyandingkan suatu konsep-konsep yang nantinya kesimpulannya itu ganti Pancasila. Konsepnya macam-macam. Yang tadi disampaikan konsep akhir zaman, konsep Imam Mahdi, sengaja ditempurkan. Nanti larinya adalah ganti ideologi Pancasila. Kenapa HTI itu harus dibuangkan? Yang namanya Pancasila itu dasar negara. Undang-undang dasar itu kaidah pokok fundamental. Kalau radikalisme itu kelompok yang ingin menggantikan sampai tingkat radiknya, akarnya. Yang dicabut itu akarnya. Akar kita kan Pancasila. Kalau akarnya Pancasila diambil, ya penyelenggaraan negara semuanya hancur semua. Yaitu HTI harus hilang. Saya masih meyakini Pak Bintoro, Pak Kiai, ideologis HTI masih ada. Namun pembentukan nanti organisasi apa, saya sampai hari ini kita tunggu. Saya dengan Mas Umar itu di PGN, ya kalau ideologinya beda Pancasila, sikat aja sudah jelas. Kita tidak usah toleransi. Karena kalau kita masih sedikit, ya modelnya gitu. Halus-halus, tapi nanti kalau sudah kuat, itu ngeri gitu. Karena yang ditembak itu ideologi. Jadi kalau saya bicara, kalau sudah menyangkut masa ideologi itu hukum mati. Kalau kita tetap Pancasila, harus tetap Pancasila. Kenapa? Undang-undang pembukaan sudah jelas. Kita dasarnya adalah Pancasila. Rumusan Pancasila ya ada 5 prinsip dasarnya. Dan 5 prinsip itu kan saripatinya bangsa Indonesia. Tidak bisa diganti dengan ideologi-ideologi lain. Kayak Pentanesia, kalau ada kelompok-kelompok itu sikat aja, saya kayak gitu aja. Saya jelas Pak Bintoro. Kalau ada HTI apalagi kalau ada di Batang, tak sikat itu aja. Saya terus terang itu aja. Bisa harus keras Pak. Meskipun itu modelnya halus-halus Pak. Jadi masyarakat yang ditembak itu kenapa masyarakat itu kebanyakan masyarakat rasional yang punya otak gitu. Kemudian yang kedua, masalah bahasa Jawa ya. Kita itu kan salah satu sumber hukumnya juga hukum adat. Jadi masalah bahasa Jawa kita kembangkan nggak masalah Pak, itu ciri khas kebangsaan kita. Karena Pancasila itu sebenarnya kan puncak-puncak kebudayaan daerah. Kita Wong Jawa kan terkenal toleransi Pak. Wong Jawa kan terkenal angga ungguhnya.
Di dalam Pancasila juga nilai itu kan masuk di dalamnya. Lah untuk mengembangkan kayak bahasa Jawa jenengan berarti koordinasinya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau secara kelembagaan pemerintah, kalau dengan Pentanesia juga bisa. Oke, karena kita bahasa Jawa juga merupakan salah satu sumber hukum apa yang ada di Indonesia. Terus kemudian selanjutnya kaitannya generasi milenial. Hari ini kita sudah masuk revolusi 4.0, semua berbasis pada digital, termasuk ketua dewan kita itu milenial juga ya, ketua dewan Mas Umar ini kan milenial juga. Jadi orang milenial itu ya, cara penyampaiannya itu harus pakai logika. Kalau saya menyampaikan Pancasila, saya harus kaji secara kajian ilmiah, Pak. Kajian ilmiah membedahnya. Kenapa harus milih Pancasila? Kenapa Pancasila lebih hebat daripada komunis? Kenapa Pancasila lebih hebat dari liberal? Ya harus secara ilmiah. Dan Pancasila masuk kurikulum dalam perkuliahan. Kalau di perkuliahan sampai tingkat SD sampai kuliah. Kalau di perkuliahan itu mata kuliah wajib dan harus diikuti selain agama, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila itu merupakan pendidikan wajib. Kalau masyarakat milenial itu tidak bisa didoktrinisasi, tapi dia akan melihat konsep dasar dan konsep fakta-faktualnya. Yang menjadi kesalahan kita, jangan sampai melihat Pancasila itu dari konsep faktualnya. Kalau faktualnya ya kakek masalah, karena bangsa kita itu terkenal bangsa yang inkonsisten terhadap suatu aturan. Kalau kita lihat Pancasilanya ya dari sila-sila yang asli yang sudah pernah disampaikan oleh Soekarno gitu. Kayak kita melihat Islam jangan dari kelakuan orang Islamnya, berarti kita lihat di Al-Quran maupun hadisnya Pak Yai. Jadi kalau lihat dari faktualnya ya kita akan jadi suatu permasalahan. Jadi saya gitu Pak. Maturun Pak. Tadi yang Islam air. Oh ya, tentang konsep akhir zaman memang ada beberapa riwayat yang mengatakan tanda-tanda akhir zaman itu ya akan muncul Dajjal, muncul Ya'juj, Ma'juj, ya akan turun Nabi Isa. Tetapi makna hakikinya kan sangat multitafsir ya. Jadi konsep itu bukan konsep real yang bisa dipastikan maknanya seperti ini. Apakah Dajjal itu turun sosok yang matanya satu, terus apakah physically seperti itu atau itu adalah sebuah majas-majas, kiasan-kiasan. Artinya apa? Itu bukan konsep real yang bisa digunakan untuk untuk menjadi landasan berdirinya sebuah negara. Dan itu kan akhir zaman, kita juga nggak tahu kapan akhir zaman ini. Nah, mengatur bangsa ini di depan mata. Rakyat ini kan sekarang hidup ini. Bagaimana mungkin kita akan ngatur rakyat ini atas dasar nanti akhir zaman yang kita sendiri juga nggak tahu. Termasuk yang mengusulkan menangi opora ya orang ngerti. Ini kan nggak jelas. Jadi kalau tanda-tanda akhir zaman itu dikait-kaitkan dengan kehidupan bernegara sekarang ini ya terlalu jauh. Mikiri sing ada wong sing di depan mata bagaimana orang-orang ini rukun, damai, tentram, dasar-dasar agama jalan, dasar-dasar kiri jalan. Itu yang penting itu kok malah yang ayat-ayat yang bahasa tafsirnya itu ayat mutasyabihat ya. Ayat mutasyabihat itu petunjuknya ada tapi hakikatnya tidak pasti, hakikatnya samar itu. Coba tidak ada satu orang ulama pun yang berani Dajjal itu ngene, Ya'juj Ma'juj itu ngene. Lihat semua kitab tafsir, pasti itu penafsirannya macam-macam. Loh siapa? Nggak ada yang itu nggak bisa terus ditarik untuk menjadi konsep negara itu. Terus saya juga pernah Pak dulu di WA, Pak bagaimanapun kita harus mendirikan negara khilafah. Saya jawab, nanti khalifahnya siapa Mas? Terus dia jawab, itu urusan nanti, yang penting khilafah dulu. Apa konyol itu? Jadi mereka yang mengusulkan khilafah itu juga tidak tahu siapa nanti khalifahnya. Calonnya belum ada, orang mana juga nggak ngerti. Jadi pokoknya khilafah. Tapi aturan realnya kayak apa itu nggak ada. Coba nggak ada itu. Makanya belum lagi antar negara bagaimana? Apa bisa seenaknya ngatur wong sak kampung luar biasa susahnya kok satu dunia mau jadikan. Ini kan tidak realistis ya, tidak realistis. Makanya sebetulnya kalau memahami ruh
ruh keislaman itu luar biasa. Coba kita lihat, masa sahabat saja antara proses pemilihan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu beda-beda modelnya. Itu menunjukkan konsep kenegaraan itu tidak paten gitu loh, tidak paten satu harus begini. Konsep khilafah itu kan ada sejak siapa? Ada khalifah itu kan ya zaman Nabi ya nggak dikenal itu. Khalifah itu artinya pengganti ya. Jadi sesuatu yang mestinya real, sudah jelas, aturannya jelas, itu lebih bisa dipraktekkan. Jangan sampai kita menggunakan aturan negara halal. Jadi kalau dikaitkan dengan konsep akhir zaman itu ya sudah, itu nanti kalau kita sudah mau kiamat ya bareng-bareng ayo kita cari konsep yang paling tepat menghadapi kiamat. Biar caranya mati bareng. Ya, konsep tanda-tanda kiamat kok digawa-gawa nggo ngatur negara iki jane mudeng apa ora iki wong. Iya panitia kiamatnya kapan? Enggak ada yang tahu tuh, Bu. Oke, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, Bu, menanamkan kepada generasi milenial itu ya kita kenalkanlah konsep-konsep nilai-nilai luhur bangsa ya. Itu kita kenalkan. Sekarang harus kita akui ya, karena mungkin faktor HP dan sebagainya, banyak wong Jawa tapi gayane londo, wong desa gayane londo. Saya pernah pengajian itu, orang rumahnya pengajian di kandang serang, pucuk gunung, Bu, pucuk gunung pojok akhirat. Loh kok pojok akhirat? Saking pelosoke. Itu ada anak muda di sana pakai anting-anting sebelah, pakai kalung. Ya kan tiru londo, yang bedanya londo kalungnya api-api Pak, ini orang wong desa ya tali sepatu. Yang penting gayanya, ini jenenge wong desa gayane londo. Nah itu termasuk salah satu bagaimana, kenapa kita itu tidak percaya, tidak bangga dengan budaya kita sendiri. Kita harus bangga, Bu. Ya dengan budaya kita sendiri. Kita itu memang Pak Rodo angga-anggaan wong Indonesia ya, termasuk saya lah, termasuk saya ngomong. Angger lunga ring Mekah nang kono sewulan rong wulan Bali ki ngungkuli Arab timbang wong Arab. Ya toh? Lunga ring Amerika Bali yo luwih koboe tinimbang Jos Bush. Jadi sing mulih di Amerika yo gayane kaya Amerika ke segala-galanya, yang pulang dari Arab ya gayane kaya orang Arab itu segala-galanya. Kita enggak bangga dengan budaya-budaya kita sendiri. Nah ini termasuk penyakit ya, termasuk penyakit. Ya apapun dari manapun yang baik ya boleh kita tiru, yang jelek ya kita buang, baik dari luar maupun dari dalam. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada narasumber, kepada para tokoh Forminda Kabupaten Batang. Mengingat waktu yang sudah semakin larut siang, maka sesi yang kedua secara kesepakatan dengan para narasumber kita hentikan. Kemudian perjalanan dari dialog kebangsaan pada siang hari ini kita bisa mengambil hikmah, inti-inti bahwa perlunya pendekatan dilakukan oleh kita para orang tua kepada generasi milenial untuk memahamkan apa arti penting berbangsa dan bernegara. Yang kedua, konsepsi yang diputuskan oleh para pendiri bangsa sudah tepat berhadapan-hadapan dengan seluruh ajaran agama yang ada di Indonesia, karena hakikatnya nilai-nilai kebangsaan termasuk dasar negara Pancasila itu justru diambil, digali dari saripati tradisi, budaya, peradaban yang ada di seluruh Nusantara. Sehingga dialog pada siang hari ini semoga bisa menginspirasi kita. Pulang kita kembali berkaca di hadapan cermin yang ada di rumah kita, siapa diri kita. Kita lahir di Indonesia, dibesarkan di Indonesia, minum dari air Indonesia, hidup dari tanah dan mata pencaharian kita Indonesia. Sudah sepatutnya lah apabila kita lebih menghargai, mencintai dan bangga kita sebagai warga negara bangsa Indonesia. Demikian apabila saya selaku moderator dalam menyampaikan kata-kata, membimbing, mendampingi bapak-bapak semuanya terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada MC, monggo. Terima kasih Bapak Moderator juga Bapak Pembicara. Dilanjutkan acara penyerahan piagam. Kepada Bapak Mustafa untuk menyerahkan piagam kepada Bapak Dr. Kiai Haji Sam'ani Sa'roni MAG, juga Bapak Haji Bambang Bintor SE dan Bapak Dr. Haji Agung Wisnu BS SOS MM. Mohon untuk semua anggota Petanesia, dimohon untuk foto bersama dengan bapak-bapak yang ada di panggung ini. Terima kasih semua hadirin yang sudah hadir dalam acara Dialog Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Negeri Budaya Kiblat Kultur. Selesai sudah acara pada hari ini, kami selaku MC, selaku penata acara, mohon maaf apabila ada tutur kata sapa yang kurang berkenan, yang kurang pas di hati para hadirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.